Suasana yang damai membuat hati tentram. Oke, kita mulai memberi kawatan dasaran untuk bahan yang kemarin dulu kita potong ya. Dan ini mungkin sekitar 700-an batang yang ada di sini. Kita ikuti terus seni flora, yang penting happy. Seni flora, jangan lupa subscribe ya, like and comment. Ini karena saya dikasih. Kayaknya saya juga pernah nonton. Pasti. Halo, jumpa lagi bersama Seni Flora. Kali ini kita akan melanjutkan program kita di lahan, karena ini pohon yang berusia 1 bulan lebih ya, yang kita potong kemarin. Dan ini kita akan mulai untuk pembentukan pola dasar. Di sini biasanya kita buat gaya formal dengan akar yang ya bagus ya. Kali ini kita akan coba buat yang lebih ekstrim, karena di sini punya kelemahan seperti ini. Ini akarnya kurang tersusun rapi, karena memang waktu penanaman kemarin ini lahannya kemarau dan banyak halangan di sini, jadi nggak sampai terawat perakaran. Jadi untuk itu kita akan siasati pohon ini yang biasanya gaya formal dengan akar yang bagus. Ini karena kekurangan pada akarnya, kita akan coba buat gaya yang lebih ekstrim untuk menutupi kelemahan di sini. Jadi nggak formal banget ya. Kita akan buat liukan dengan arah-arah yang mungkin ya keariran surrealis gitu ya. Tapi ini perawatan pasti lebih lama, memakan waktu lebih lama, karena arah dari gerak dasar kita harus bentuk dulu dari sekarang. Setelah gerak dasar ini kita dapatkan, mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun, baru kita mulai perantingan gitu. Jadi gaya formal dengan gaya informal atau surrealis atau bunjin itu akan lebih lama diproses daripada gaya yang formal. Tapi kita karena ini perakaran ada kelemahan, kita akan tutupi dengan gaya-gaya yang seperti itu untuk kita olah bentuk atasnya. Di posisi sekarang kita harus seleksi dulu, seleksi percabangan yang perlu dipakai. Kita nggak perlu banyak-banyak, yang kira-kira sudah bisa sesuai kita akan buat gitu aja. Nah seperti ini, kita ambil 2 cabang ini untuk jadi bentuk pola dasar batang utama gitu ya. Ini perlu waktu yang cukup lama, karena ini akan membuat bodi dulu. Kalau misalnya ini buat gaya informal atau apa, ini udah bisa dibuat mami. Cukup tadi percabangan, ada mahkota, ada gerak kanan kirinya, belakang, itu udah cukup. Tapi karena ini kita seperti kita ulangi ya, kita nolkan lagi dengan gaya surrealis gitu ya. Jadi ini akan memakan waktu lebih lama untuk menjadikan dia sebuah bahan yang bisa enak dinikmati gitu. Kalau untuk bisnis agak-agak makan waktu ya, rugi di waktu. Tapi karena ini kelemahannya ada di akar, kita harus tutupi dengan gaya-gaya seperti itu. Cukup 2 atau 1 cabang yang kita pelihara, dan itu kita fokuskan untuk pembesaran, karena kita mengulangi bentuk atau gaya dasarnya. Di ukuran yang seperti ini agak lumayan bisa dapat liukan. Beda kalau yang udah besar agak sulit. Yang
penting kita liukkan dulu, nanti baru kita penggal-penggal lagi. Bentuk dasarnya seperti ini. Nah, ini depannya mungkin belah sini bisa kena karena akarnya lebih banyak di belah sini ya. Jadi seperti ini untuk gerak dasar untuk gaya-gaya surrealis atau yang di luar dari formal. Kita akan membuat bentuk dasarnya untuk menutupi kelemahan pada akar. Dan ini akan memberi lama karena ini kita akan membuat batang utama atau pola dasarnya kurang lebih ya setahun 2 tahun. Kalau untuk gaya formal kita ulangi, untuk gaya formal kita 2 tahun itu untuk membentuk udah siap, udah cukup ini untuk jadi sebuah mami atau semal gitu ya. Kita ikuti terus, yang penting happy. Seperti ini kita menggunakan kawat yang 2 mili. Kawat 2 mili udah cukup memadai untuk membentuk cabang-cabang dasar ini ya, karena masih muda juga. Tapi kendalanya di sini karena kekeringan dia lebih getas gitu ya, lebih mudah patah. Jadi hati-hati juga walaupun kecil. Nggak semuanya di sini posisi pohon akarnya nggak bagus ya. Ada yang bagus juga. Makanya nanti kalau ada yang bagus kita buat formal aja, kita ya seperti prinsipnya formal itu lebih cepat daripada yang gaya-gaya banyak liukan gitu, banyak tekukan. Lagi pula kalau untuk bisnis kelamaan ya amsyong lah, rugi loh. Kita ini lahan di lahan sewaan, jadi harus ya putar-putar lah, berkreasi, berseni, dan berbisnis. Jadi satu kita kerjakan di sini. Nah, ini dasarnya seperti ini. Terkadang kita ambil 2 mata, dari ini ya, dari batang utama, dan sebetulnya kita akan membentuk dia sebagai cabang utama juga gitu. Tapi kita kasih banyak-banyak tekukan dikit lah, nggak seperti yang formal. Ini bentuk-bentuk dasarnya. Nanti besarnya kita potong semana kita nggak ngerti juga, yang penting kita bengkok-bengkokkan dulu. Pembesaran ini kurang-kurang setengah dari batang ini. Setengah dari batang utama ini harus didapatkan baru kita cutting untuk, karena ini berarti jadi bisa dibilang twin ya, twin harus seimbang pembesaran bentuk dasarnya. Ini kita contohkan seperti ini. Ini yang akarnya ada di belah sini. Ini akarnya lumayan. Nah, akar lumayan ini kita akan buat formal ya, biasa dengan tekukan yang biasa juga, karena kan kita akan cutting 2 mata 3 mata lah untuk pecah-pecah ranting nanti ya. Jadi jikalau ini memang gayanya formal, dia akan lebih cepat untuk kita proses untuk dibilang jadi bahan setengah jadi, atau untuk mendapatkan proses bonsai yang udah sampai 50% itu lebih cepat daripada yang gaya-gaya seperti ini. Nah, ini gaya-gaya yang ya itu tadi lah, akarnya kurang, jadi kita harus gaya-gaya bebas saja. Dan di sini posisinya kita ini enggak menjadi suatu cabang, tapi menjadi satu individu atau batang utama. Ini batang dasar, gerak dasarnya seperti ini. Jadi untuk memenuhi gerak dasar seperti ini, sekurang-kurangnya sepertiga ini atau setengah dari batang ini memerlukan waktu 2 tahunan gitu. 2 tahunan, kurang lebih setahun setengah gitu ya. Apalagi tanahnya seperti ini, keras-keras, pecah, musim panas ini, wah kasihan. Tapi kalau yang formal seperti ini, kita hanya membutuhkan paling kalau sudah gini 8 bulan. 8 bulan kita bisa cutting karena udah cukup ya sepertiga dari cabang ini udah dapet gitu kan. Kita pecah lagi, kita cutting, kita cari pecah cabang. Jadi setelah itu kita bentuk dasar lagi, kawati lagi 5 bulan atau 4 bulan kita bisa cutting lagi, dan udah mesti dapat kita pecahan ranting gitu ya. Jadi posisi untuk membuat gaya-gaya formal dengan gaya yang seperti ini, surrealis atau apa ya, atau yang banyak tekukan, memang cukup memakan waktu
yang lama seperti ini. Dan kebetulan posisi di kebun kita awal-awal dulu kita sudah banyak pakai gaya-gaya formal, dan kebetulan juga tempat yang di sini kurang pas ya untuk itu. Kondisi tanahnya pun kurang begitu mendukung, kurang terkontrol. Jadi kita buat gaya ini biar agak lost sedikit. Ya kalah di waktu di sini. Kalau biasanya kita dalam satu lahan ini kita sewa dapat 2 kali tanam, ini 1 kali tanam. Jadi ya begitulah, kita berjalan apa adanya, yang bisa kita sajikan. Ya nggak mungkin semua kita buat formal, dan banyak gaya yang mungkin bisa kita aplikasikan di setiap bahannya. Jadi di sini posisinya sekitar 700 batang. Dan kita akan ekspresikan sebagaimana dapatnya lah, dengan gaya apapun di sini kita terapkan di sini. Namanya juga berekspresi, bereksperimen. Dan setelah ini baru kita lanjut ke sana. Itu di sana sekitar 500 batang situ. Jadi belum sempat, nggak berani. Kalau yang sini belum tentu siap juga kan. Ya begitulah, kita coba kejar juga supaya kita selesaikan. Dan ikuti terus Seni Flora. Tetap berkreasi, terus berekspresi, tuangkan ide-ide dan kreativitas kita tanpa mengenal batas apapun. Jadi tuangkanlah seni dan imajinasi kita tanpa harus dibatasi dengan sekat-sekat apapun. Tetap berkreasi dan tetap semangat. Salam Jayama, yang penting happy. Jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk kita membuat lebih rajin lagi, lebih semangat lagi membuat video dan berbagi pengalaman di kebun kita di Adenia Nursery. Dan jangan lupa tetap semangat, yang penting happy. Thank you.